Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Vika Wandarini dari Ketiga Keperawatan semester akhir. Dan di sini saya akan mempresentasikan PPT proposal karya tulis ilmiah saya dengan berjudul Gambaran Gaya Hidup Hipertensi di Klinik Medika Puncak Anom Demak. Untuk sebelumnya saya berterima kasih kepada penguji saya NS Susi Nurhayati dan pembimbing satu saya ada Dr. Fedrius Dedi MKep dan pembimbing kedua saya ada NS Samad Saifuddin MKep yang telah membimbing saya dalam mengerjakan proposal karya tulis ilmiah saya. Untuk berikutnya KTI penyusunannya ada bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dan bab 3 ada metode penelitian. Untuk bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal. Secara umum seseorang dianggap mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya lebih tinggi dari 140/90 mmHg. Hipertensi mempunyai gejala umum yang akan ditimbulkan seperti pusing, sakit kepala, rasa berat di tekuk, sukar tidur, dan mata berkunang. Hipertensi merupakan penyakit yang sering dijumpai, di antaranya penyakit tidak menular lainnya. Penyebab terjadinya hipertensi biasanya disebabkan oleh riwayat keluarga dengan penyakit hipertensi, usia, pola makan kurang baik, berat badan, dan gaya hidup tidak teratur. Gaya hidup sehat merupakan bagian yang penting dalam penanganan hipertensi, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga, menghindari alkohol, dan menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menimbulkan terjadinya hipertensi berat. Berikutnya ada rumusan masalah. Bagaimana gambaran gaya hidup terhadap kejadian hipertensi di Klinik Medika Puncak Anom Demak. Untuk selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan umum untuk mengidentifikasi gambaran gaya hidup hipertensi di Klinik Medika Puncak Anom Demak. Berikutnya ada tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik responden, yaitu usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Lama menderita hipertensi yang dialami pada masyarakat di Klinik Medika Puncak Anom Demak. Untuk yang kedua ada mengidentifikasi gaya hidup terhadap responden di Klinik Medika Puncak Anom Demak. Dan yang ketiga ada mengidentifikasi kejadian hipertensi di responden di Klinik Medika Puncak Anom Demak. Untuk berikutnya ada manfaat penulisan. Yang pertama, bagi penderita hipertensi, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tentang gambaran gaya hidup terhadap kejadian hipertensi di Klinik Medika Puncak Anom Demak. Untuk yang kedua, bagi tenaga kesehatan atau perawat, yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat, terutama pada masyarakat yang menderita hipertensi di klinik serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang gambaran gaya hidup terhadap kejadian hipertensi di Klinik Medika Puncak Anom Demak. Untuk selanjutnya bagi akademik, yaitu adanya informasi tentang gambaran gaya hidup terhadap kejadian hipertensi di Klinik Medika Puncak Anom Demak untuk mengembangkan mata kuliah keperawatan komunikasi dan keluarga pada institusi Universitas Karya Husada. Untuk yang terakhir bagi peneliti, yaitu mendapatkan pengalaman dalam penelitian dan juga dapat menerapkan ilmu yang dimiliki peneliti serta mengetahui sejauh mana gambaran gaya hidup terhadap kejadian hipertensi di Klinik Medika Puncak Anom Demak. Untuk berikutnya ada bab 2 tinjauan teori. Yang pertama ada gaya hidup. Definisi gaya hidup merupakan faktor terpenting yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan terjadinya penyakit hipertensi, misalnya makanan, aktivitas fisik, stres, dan merokok. Untuk berikutnya ada pola makan sehat. Yang pertama, kurangi konsumsi garam dalam makanan sehari-hari kita. 2. Konsumsi makanan yang mengandung kalium, magnesium, dan kalsium mampu mengurangi hipertensi. Untuk yang ketiga, kurangi minuman-minuman beralkohol. Yang keempat, makan sayur dan buah-buahan yang berserat tinggi seperti sayur hijau, pisang, tomat, wortel, melon, dan jeruk. Yang kelima, kendalikan kadar kolesterol kita.
Yang keenam, kendalikan diabetes bila ternyata kita juga menderita diabetes. Yang ketujuh, hindari konsumsi obat yang bisa meningkatkan tekanan darah. Dan yang ke-8, tidur yang cukup setiap hari antara 6-8 jam setiap hari. Dan yang ke-9, kurangi makanan yang mengandung kolesterol tinggi dan perbanyak aktivitas fisik untuk mengurangi berat badan. Yang ke-10, puasa secara rutin untuk mengendalikan tekanan darah. Dan yang berikut ada faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Yang pertama, ada faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, yaitu umur, jenis kelamin atau keturunan atau genetik. Yang kedua, ada faktor-faktor yang dapat dikendalikan, yaitu ada obesitas, konsumsi garam, stres, makanan berlemak, merokok, kebiasaan olahraga. Untuk berikutnya ada hipertensi. Hipertensi merupakan suatu kondisi medis yang kronis di mana tekanan darah meningkat di atas tekanan darah yang disepakati normal. Manifestasi klinis hipertensi: nyeri kepala saat terjaga yang kadang-kadang disertai mual muntah akibat peningkatan tekanan darah intrakranium, penglihatan kabur akibat kerusakan retina, ayunan langkah tidak menetap karena kerusakan susunan saraf nokuria, atau peningkatan urinasi pada malam hari karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus, edema dependen akibat peningkatan tekanan kapiler. Untuk berikutnya ada komplikasi hipertensi. Yang pertama, otak, yaitu penyakit hipertensi merupakan faktor risiko utama untuk terjadinya stroke yang sering disebut sebagai the silent killer, karena hipertensi merupakan meningkatkan risiko terjadinya stroke. Dikatakan hipertensi jika memiliki tekanan darah lebih dari 140 mmHg. Yang kedua, ada kardiovaskular. Apabila pengobatan yang dilakukan tidak dapat atau tidak adekuat pada tahap ini, maka dapat menimbulkan komplikasi gagal jantung konsekutif. Dan yang ketiga, ada ginjal, yaitu pada keadaan normal ginjal mengekskresi protein dalam jumlah sedikit di urin. Fungsi ginjal akan menurun secara progresif dan berakhir sebagai penyakit ginjal kronis. Dan yang keempat, ada retinopati, yaitu kelainan lain pada retina yang terjadi akibat tekanan darah yang tinggi adalah iskemik optik neuropati, atau kerusakan pada saraf mata akibat aliran darah yang buruk, oklusi arteri dan vena retina akibat penyumbatan aliran darah pada arteri dan vena retina. Untuk berikutnya ada penata laksanaan hipertensi. Yang pertama, teknik non-farmakologi, yaitu menurunkan faktor resiko yang menyebabkan atherosclerosis, olahraga dan aktivitas fisik, perubahan pola makan. Untuk yang kedua, ada farmakologi. Menurut Arif Manzoor, penata laksanaan dengan obat antihipertensi bagi sebagian besar pasien dimulai dengan dosis rendah, kemudian ditingkatkan secara titrasi sesuai umur dan kebutuhan. Untuk di bab 2 yang berikutnya ada kerangka teori. Yang pertama, ada gaya hidup yang tidak dapat dikontrol, yaitu pertama, umur, 2, jenis kelamin, 3, riwayat keluarga. Dan yang kedua, gaya hidup yang dapat dikontrol, ada gambaran olahraga, dan yang kedua gambaran merokok, 3 gambaran pola makan, dan yang terakhir adalah gambaran stres. Untuk berikutnya ada perubahan gaya hidup. Yang pertama, menurunkan faktor resiko menyebabkan atherosclerosis, dan yang kedua olahraga atau aktivitas fisik, 3 perubahan pola makan, 4 tidak merokok, dan yang kelima menghilangkan stres. Dan yang berikutnya ada gaya hidup penderita hipertensi. Yang pertama ada kebiasaan merokok, dan yang kedua perilaku konsumsi makanan asin, dan ketiga perilaku konsumsi makanan berlemak, dan yang keempat aktivitas fisik, dan yang kelima keadaan stres. Untuk berikutnya di bab 3 ada metode studi khusus jatuh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan cross-seksional, atau penelitian yang dilakukan hanya pada satu tempat. Untuk yang kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan survei. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengukur gaya hidup hipertensi di klinik Medika Pucang Nomor 5.
Yang ketiga, pada penelitian ini populasi adalah seluruh pasien yang menderita hipertensi yang dirawat di klinik medika Pujangan Nomor Demak dari bulan Juli 2020 sampai September 2020 sebanyak 48 orang. Dan yang keempat, untuk menentukan besar sampel yang diteliti menggunakan rumus Rovin sebagai berikut: N sama dengan E atau dalam kurung E kecil 2+1. Keterangan N sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, E sama dengan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleri atau diinginkan, misalnya 5% sama dengan 0,5%. Untuk berikutnya di bab 3 ada subjek studi kasus. Yang pertama ada kriteria inklusi. Yang pertama, bersedia menjadi responden penelitian. Yang kedua, responden sehat secara mental. Dan yang ketiga, usia di atas 18 tahun. Dan yang keempat, menderita hipertensi lebih dari 1 tahun. Untuk berikutnya ada kriteria eksklusi, yaitu penderita hipertensi memutuskan berhenti beradaptasi saat penelitian berlangsung. Untuk berikutnya ada waktu dan penelitian. Waktu penelitian atau pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari 2022 sampai Juni 2022. Penelitian ini dilakukan di klinik Pujangan Nomor Demak. Untuk selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang ingin diukur. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus person product moment. Keterangan R, koefisien korelasi antara X dan YX sama dengan jumlah skor butir. Y yaitu jumlah skor total N sama dengan jumlah responden. Uji reliabilitas adalah suatu instrumen yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk menguji reliabilitas pada instrumen ini menggunakan AlphaCorbat, dikatakan reliable bila nilainya lebih dari 0,70. Untuk keterangan R11 reliabilitas instrumen, K sama dengan banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, SI sama dengan jumlah varian skor tiap-tiap item, ST yaitu varian skor total. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen Universitas Gadjah Mada dan teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.